Apa kaidah-kaidah kita dalam beramal, Bapak sekalian? Kita dalam beramal itu jangan asal, yang penting yang saya sholat. Yang penting saya sedekah. Jangan, Pak. Yang penting saya beramal soleh. Jangan, Pak. Beramal soleh pun di sana ada perkara yang harus diperhatikan. Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, mengenal syarat sah ibadah, syarat sah amal. Apa itu syarat sah amal? Ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas. Orang yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul kira-kira diterima tidak, Pak? Ada orang sholat, saya mau sholat subuh 4 rakaat. Lu kok 4 rakaat? 2 rakaat sedikit itu. Saya mau 4 rakaat saja. Diterima? Tidak diterima. Bukan niat saya baik. Masa orang sholat nggak boleh? Iya, betul. Niatnya bagus, tapi caranya tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, kata Rasulullah, maka amalan itu akan tertolak, Bapak sekalian. Ada orang yang sholatnya sesuai dengan sunnah Rasul. Bagus panjang sholatnya. Tapi nggak ikhlas. Rupanya ada calonnya di belakang. Ya. Mengharapkan pujian manusia. Diterima nggak, Pak? Tidak diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ia telah mengharapkan pujian manusia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk, faman asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu," kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Aku yang paling tidak butuh kepada sekutu. Maka siapa yang mempersekutukan aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya," kata Allah. Tidak bermanfaat. Namun Bapak sekalian, seseorang itu semakin ikhlas, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Semakin kurang ikhlas, semakin kurang pula, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin, idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin tayyibin, taqabbalallahu bi yaminihi, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tasira mithlal jabal." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma, bayangkan sebutir kurma. Siapa di antara antum yang pernah berinfak dengan sebutir kurma? Mungkin fakir miskin pun cuma dikasih sebutir kurma nggak mau, Pak. Iya. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, seseorang yang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung, Masya Allah. Karena keikhlasan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah Bapak sekalian, 2 perkara ini penting. Ikhlas dan apa? Sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya bahwa syarat diterimanya amal itu 2? Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Bapak sekalian. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih, falya'mal 'amalan salihan, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya,
maka hendaklah ia beramal saleh, kata Allah. Dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya apa? Hadhil ayah dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan kepada apa? Dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, agar Allah uji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Tapi Allah mengatakan apa? Siapa yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan amal yang paling baik itu apa? Yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu makana khalisan liwajhillah. Yang paling ikhlas itu yang betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Tidak mengharapkan dunia. Tidak mengharapkan pujian manusia. Sama sekali tidak. Wa aswabuhu makana muwafiqan di sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling benar, apa itu? Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.